Halo, selamat pagi rekan-rekan media. Selamat datang di acara kolaborasi transformasi digital UTEP dan ZLive untuk membuka peluang usaha UMKM Indonesia. Perkenalkan, saya Galuh Panji yang akan memandu acara hari ini. Oke, tentunya teman-teman media sudah cukup familiar ya dengan ZLive, di mana ZLive sendiri memiliki kurang lebih 200 corner store atau cabang yang ditemui di mana-mana, baik di mal-mal besar di ibu kota, bahkan hingga ke jalan-jalan yang dekat rumah. Nah, lewat kerjasamanya dengan UTEP Indonesia dan berkat teknologi UTEP yang semakin mantap ini, ZLive telah melakukan transformasi digital dalam operasional bisnisnya dan semakin membuka peluang yang lebih lebar lagi bagi ZLive untuk berkembang lebih besar dan menjangkau pasar yang lebih luas. Oke, UTEP sendiri hadir sebagai perusahaan aplikasi teman dagang bagi para pelaku usaha dan menjadi solusi bagi bisnis para pelaku usaha itu sendiri agar usaha mereka semakin mantap. Oke, dengan background dan pengalaman yang menyediakan sistem back-end, platform solusi digital untuk korporasi yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam mengelola keuangan, UTEP dapat mengakselerasi digitalisasi proses bisnis para pelaku usaha. Sebelum kita mulai acara hari ini, kita akan panggilkan dulu sambutan dari CEO UTEP Indonesia, Mas Herman Soeharto. Kepada Mas Herman dipersilakan. Sehatnya di saat pandemi seperti ini. Selamat datang di acara media briefing UTEP ZLive yang kami selenggarakan secara online dari kantor kami selama 6. Selama hampir 1,5 tahun, UTEP Indonesia telah hadir di Indonesia. Kita masih ingat tujuan kita di Februari tahun lalu. Kita menjadi pelopor ya untuk company yang ingin memutuskan merchant. Kita menjadi company kita yang menyediakan banyak solusi buat merchant yang kita jadikan diri kita adalah merchant centric company. Di seiring perjalanan kami terus menunjukkan berbagai solusi ke pasar, terutama untuk memenuhi kebutuhan para merchant UMKM. Dan mungkin teman-teman juga masih ingat dan mungkin hadir juga di awal tahun ini kita menunjukkan inovasi target usaha UTEP dan juga kita akan menunjukkan layanan loyalty yang kita tidak hanya memfokuskan merchant besar, tapi kita juga dorong ke merchant UMKM. Lewat layanan ini mungkin yang agak berbeda seperti UMKM sebelumnya dengan kita dengan UTEP, justru UMKM bisa melakukan retention ke pelanggannya, karena mungkin biasanya ini adalah sebuah hal yang dalam bentuk besar, tapi dengan solusi loyalty kita justru merchant kecil dan mikro dia bisa memberikan layanan loyalty ke pelanggannya. Dan di saat ini kita juga terus konsisten ya, kita dorong terus UTEP ke market Indonesia. Saat ini kita udah ada di seluruh Indonesia, bahkan kita juga udah lebih dari 5 kota ya Indonesia untuk konferensi, dan kita sudah diadopsi dengan 160 merchant, dan bahkan data kita juga menunjukkan 20% pengguna kita justru di daerah timur Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Papua. Dan kita melihat juga di first half 2021 ini, kita lihat merchant kita ini makin tinggi adopsinya ke solusi kita. Kita bisa lihat lebih dari setengah merchant kita itu sudah mengaktifkan portal, jadi dia udah aktif, dan kita juga melihat transaksi harian kita udah increase ya lebih dari 5%. Kami di UTEP juga terus berinovasi karena kita juga melihat kita nggak bisa berhenti, kita harus berinovasi terus. Nah, yang hari ini yang akan kita
terus ya pertama kali dengan mitra kita Red Life, kita akan meluncurkan layanan belanja stok. Jadi dengan layanan ini macam-macam kita, khususnya juga UMKM, dia punya akses untuk menjadi channel untuk berjualan roti Red Life. Tentunya itu kita akan buka lagi, jadi macam-macam kita juga bisa berjualan macam-macam. Ini adalah penting ya di saat seperti ini, di mana merchant khususnya UMKM bisa beradaptasi, bisa menangkap peluang dengan berjualan more produk yang akan kita provide. Jadi ini adalah saat yang bahagia bagi kita, karena ini jadi milestone ya, milestone buat kita. Kita pertama kali muncul mengasih solusi untuk merchant mengelola penjualannya, terus kita juga memberikan solusi kita biar merchant mendapatkan insight. Dan saat ini yang kita akan luncurkan, merchant bisa berjualan something yang baru yang kita akan kerjasamakan dengan Red Life. Terima kasih, itu dari saya. Nanti detailnya akan dibawakan rekan saya Leo dan juga dengan partner kita Mas Bayu dari Red Life. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai digitalisasi apa yang dilakukan oleh Red Life dengan menggandeng UTEP, mari kita simak video berikut ini.
sekarang kita akan memasuki sesi talk show. Oke, buat teman-teman media yang menanyakan sesuatu kepada UTEP ataupun Bread Life dapat mengisi link ya untuk pertanyaannya yang akan di-share oleh tim pihak kami. Oke, sekarang udah ada di dekat saya udah ada produk dari Bread Life sendiri. Nah, untuk memulai sesi talk show hari ini dari pihak UTEP, kita juga sudah kedatangan Mas Leonardi selaku Head of Operation and Planning. Silakan, Mas Leo. Apa kabar pagi? Sehat, Mas? Sehat, Mas. Oke. Pagi Mas Bayu, pagi media. Ya. Oke, tidak lupa juga kita juga mengundang Mas Bayu Susetio selaku Head of Marketing and R&D dari Bread Life. Halo Mas Bayu. Halo Mas Bayu. Pagi semuanya. Pagi. Sehat ya Mas Bayu ya? Sehat ya Mas Bayu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas Bayu atas produknya yang sudah sampai pagi hari ini. Enak ya, Bayu. Fresh from oven. Oke. Saya akan menanyakan dulu nih ke Mas Leo nih. Sebenarnya teknologi dan solusi apa yang dihadirkan oleh UTEP untuk Bread Life dalam mendigitalisasi operasional bisnis dari Bread Life itu sendiri sehingga bisa memberikan begitu banyak manfaat. Sebagai global company, dan itu salah satu kekuatannya adalah kita harus tahu adalah baik. Jadi layanan kita sendiri itu pun itu all in one. Jadi yang udah fully integrated dan juga ready to use untuk macam-macam kita. Jadi semua informasi dan data penjualan itu bisa kita dapatkan dengan waktu yang cepat. Instan. Untuk sementara ini kita juga mempunyai dua solusi digital. Oke, apa aja tuh? Jadi ada dua. Yang pertama adalah solusi digital yang kita berikan ke perusahaan besar. Jadi macam-macam kita, corporate travel, dan juga tidak terlepas itu selain corporate travel, kita juga menyediakan solusi bisnis untuk UMKM kita. Atau di all segment kita coba reach, jadi kita coba untuk gali. Nah, untuk Bread Life itu sendiri gitu ya, kita menghadirkan layanan pembayaran digital untuk transformasi digital yang menyeluruh operasionalnya Bread Life. Jadi kita ada beberapa solusi yang kita berikan kepada Bread Life. Solusi yang pertama ialah pembayaran. Jadi pembayaran itu baik pembayaran tunai maupun pembayaran yang non tunai, cashless. Kan setelah pembayaran ada settlement juga. Nah, settlement penjualan juga salah satu solusi yang kita tawarkan. Nah, setelah itu juga ada setoran penjualan tunai. Nanti kan di beberapa store dia ada tetap menerima tunai, hanya cashless tapi tetap menerima tunai. Itu juga salah satu solusi yang kita berikan. Dan untuk back office, ini juga diperlukan, yaitu laporan penjualan. Iya itu perlu banget tuh laporan penjualan. Laporan penjualan itu sangat diperlukan oleh tim finance. Dan juga yang terakhir adalah cost. Nah, itu yang currently kita sediakan ke tim Bread Life. Nah, tetapi tidak hanya itu, Gal. Kita juga menyediakan solusi yang terbaru. Oh, ada solusi yang terbaru lagi. Jadi kita juga menjalankan layanan yang baru, yaitu adalah membuka peluang pasar Bread Life untuk berkembang lebih besar lagi. Jadi layanan yang kita tawarkan adalah layanan stok yang nanti akan kita kupas ya. Wah, menarik banget nih. Layanan
belanja stok. Oke. Singkatannya stok. Oke. Layanan belanja stok. Oke. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi tentang membahas tentang layanan-layanan dari web, saya akan ke Mas Bayu terlebih dahulu. Mas Bayu, boleh diceritain nggak sih operasional bisnis BreadLife sebelum bekerja sama dengan UTEP itu kayak gimana sih? Mungkin boleh diceritakan Mas Bayu. Jadi kita di awal pandemi kita memang sudah punya target untuk memperluas jangkauan store kita ya. Jadi benar-benar kita push, sebelumnya kita agresif. Nah, cuman kita juga sadar nih, selain kita agresif memperluas, kita juga harus tahu gimana kita caranya nge-handle tiap-tiap corner. Awalnya kita masih manual. Ya benar-benar kita catat biasa, terus kita lapor. Nah, tapi pada perkembangannya ternyata ada aja yang miss. Entah dari stoknya yang miss, entah dari storannya yang miss juga, entah kita nggak bisa dapat data sebenarnya roti yang paling oke di satu tempat ini apa sih. Nah, dari situlah sementara target kita untuk membuat corner ini semakin jauh dengan customer itu tetap harus jalan gitu loh. Jadi mau nggak mau kan dari pihak kami untuk pikir ini gimana sih caranya kita harus buat sebuah sistem yang ini bisa kita track, kita bisa manage dengan simple gitu loh. Nah, akhirnya kita coba beberapa alternatif, berbagai macam. Akhirnya ketemulah saya dengan dunia Palio dan Palio juga. Kita diskusi nih, oh ternyata dari layanan kita bisa manfaat ini, dari inventory kita bisa ambil, dari pembayaran kita bisa manfaat juga, dari storage kita bisa, dari POS juga bisa. Yaudah, dari situ pengetahuan nih, oh semakin bertambahnya semua pencatatan, kita jadi makin tahu customer kita itu sebenarnya gimana sih mereka tuh lebih suka apa sih. Itu sih Mas. Oke. Selanjutnya saya juga akan menanyakan tentang layanan solusi tadi nih. Solusi apa tadi, belanja stok ya? Betok ya, belanja stok ya. Oke, mungkin boleh diceritakan layanan belanja stok ini kayak gimana sih, Mas Leo? Jadi kan yang seperti saya jelaskan sebelumnya gitu Ya. UTEP itu menyediakan platform dan solusi digital untuk mencerminkan kita untuk menjalankan usahanya. Kami itu menawarkan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam mengelola sistem operasional. Jadi kan di masa pandemi ini nih, efisiensi itu salah satu yang sangat penting gitu ya. Dan juga selain efisiensi, kita juga mengharapkan ingin mendapatkan suatu data yang akurat. Jadi betul. tidak hanya efisiensi, juga akurasi. Itu 2 poin yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan layanan UTEP. Nah, seperti kita tahu juga layanan UTEP ini sendiri pun telah diadopsi oleh 150.000 merchant di Indonesia. Oke, di Indonesia ya. Merchant kita itu sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi di Kalimantan ada, di Irian pun ada. Oke. Nah, selain UMKM, tadi kan saya sudah bilang, kita juga mensupport merchant-merchant besar, corporate level, dan infrastruktur. Contohnya, kita sudah hadir di Nasional, di Hero, terus dari itu juga di Polaria, dan tentunya ya, BreadLife. Gitu loh. Jadi dari sini kita lihat tingginya adopsi itu dari merchant-merchant kita itu di mana di waktu kuartal keempat tahun 2020. Kita lihat ini ada kenaikan hingga 50% dari merchant-merchant kita itu yang sudah mengadopsi digital. Jadi kita lihat ini merchant-merchant kita ini sudah melek digital. Nah, itu banyaknya itu di merchant-merchant di segmen usaha menengah. Nah, dari segmen merchant-merchant UTEP itu terdapat itu kurang lebih
33% enggak. Oke, Ya, 33% ya. 33% itu berasal dari sektor kuliner. Oke. Ya. Jadi dari sektor kuliner, di situ kita melihat tingginya itu minat konsumen akan kuliner. Jadi pangsa pasar Breadlife itu akan sangat baik. Kita tahu kan dia punya kualitas rotinya itu yang Mas Bayu ini sangat baik. Iya. Fresh from the oven dan juga harganya terjangkau. Gitu loh. Dan uniknya lagi nih Gal, Breadlife itu memiliki pendekatan yang unik seperti kita udah lihat di video-videonya kan. Itu dia mempunyai corner-corner store di berbagai wilayah. Jadi tidak hanya di mall, di pinggir jalan ada. Oke, semakin mendekatkan diri dengan konsumernya ya. Jadi dimanapun bisa mendapatkan roti Breadlife. Nah, dari situ kita lihat ada peluang bisnis nih. Ada peluang bisnis yang lebih besar bagi Breadlife. Nah, kita akan memberdayakan kita punya merchant-merchant UMKM kan melalui layanan belanja stok ini. Gitu. Oke. Jadi dengan ekosistem yang sudah kita ada nih 150.000 merchant ya akan membantu. Jadi selain kita membantu adaptasi gitu ya, Breadlife dan beradaptasi dengan situasi yang sekarang ini dengan cara digitalisasi, kita juga memfasilitasi membantu untuk menyalurkan produk-produk Breadlife ke merchant-merchant kita, UMKM kita. Nah, jadi itu yang akan kita bahas di sini. Nah, caranya itu sangat mudah. Gimana tuh caranya? Jadi yang pertama gitu ya, merchant itu cukup memesan roti yang mau diorder melalui aplikasi UTAP. Nah, roti tersebut akan dikirimkan dengan pihak Breadlife ke merchant-merchant agar dapat dijualnya. Jadi sebagai dia punya stok. Oh, Gitu loh. Dengan demikian kan, jadi kan produk Breadlife itu sendiri itu bisa dinikmati oleh konsumennya dengan mudah melalui jaringan merchant-merchant UTAP. oke. Menambah jaringan. Oke. Di sini bentar lagi saya akan coba tunjukkan gimana mudahnya. Oh, mau ditunjukkan juga? Iya, kita akan Oke, tunjukkan gimana baik. mudahnya. Baik. Cara pemesanannya. Luar biasa sekali. Nah, saya udah ada di tablet depan saya. Jadi di sini caranya sangat mudah. Itu hanya perlu login ke portalnya UTAP. Nah, saya yakin semua teman-teman UTAP sudah familiar. Jadi di sini dia tinggal memasukkan MID-nya dia dan password-nya. Nah, itu akan terlihat untuk layanan stok, belanja stok yang dimana bisa di-order stok-stoknya atau roti-rotinya dari Breadlife. Nah, jadi ketika kita klik di sini akan terlihat roti-roti yang dijual oleh Breadlife dengan harga-harganya dan apabila ada diskon pun di situ akan terlihat. Gitu loh. Total-total produk yang dijualnya oleh Breadlife. Nah, di sini bisa kita lihat juga varian yang dipunya Breadlife adalah sangat banyak. Ini adalah cara kita menambahkan kuantitinya saja. Di sini tinggal kita tambahkan kuantitinya dan kita lanjutkan ke
masukkan ke keranjang. Di sini akan terlihat gitu loh, totalnya itu total belanjaan kita, pesanan kita gitu loh. Tapi di sini kita ada lihat tuh tanda merah, berarti ada condition yang ditetapkan oleh BreadLife. Di sini kondisinya adalah minimal 200.000 agar order bisa diproses. Jadi di sini karena totalnya tadi belum, kita tambahkan. Nah, kita tambahkan jadi totalnya sekarang udah di atas 200.000 sesuai dengan term and condition-nya. Setelah itu kita masukkan alamat pengiriman kita. Di sini kita juga setelah kita masukkan alamat pengirimannya itu detailnya, kita juga dapat menyimpan alamat-alamat tersebut untuk ke depannya. Jadi ke depannya kalau kita mau repeat order, tinggal dimasukin aja. Jadi ada pilihannya. Di sini kita lihat ada 2 gitu loh. Jadi kita tinggal pilih apakah hari ini kita mau kirim ke kantor atau ke cabang lainnya. Setelah itu kita melakukan pembayaran. Nah, di sini pembayaran bisa dilakukan dengan cashless, dengan QR. Gitu loh. Jadi total pembayarannya automatic terrecord di sini. Jadi totalnya kita dapat lakukan pembayaran melalui QR, cashless di zaman sekarang. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan pembayaran, akan nampak screen berikutnya. Nah, di sini pembayaran berhasil. Jadi setelah kita melakukan pembayaran, nah, stok berhasil, pembayaran berhasil, ini total backup dari order-order kita. Jumlahnya berapa, jumlahnya berapa, dan hari pemesanannya, dan kapan akan dikirimkan. Nah, di sini juga kita dapat track, di situ kita bisa track apakah order sudah selesai dilakukan, pembayaran masih pending. Ini kan cepet tuh ya Gal ya. Iya, benar cepat banget gitu. Tapi balik lagi ya, berarti ini juga memberikan kemudahan juga kepada BreadLife untuk menjangkau lebih luas lagi untuk ke consumernya gitu ya. Ya, benar. Oke, baik. Nah, untuk Mas Bayu nih, saya juga punya pertanyaan nih Mas Bayu. Nah, pertanyaannya itu, perubahan apa saja sih setelah BreadLife yang dirasakan oleh BreadLife setelah BreadLife sendiri menggunakan atau bekerja sama dengan UTEP? Ya. Jadi kalau kita pinjam istilahnya Pak Leo tadi adalah cepat, terukur dan akurat. Ini memang itu yang memang ya. Jadi waktu kita racing buka corner kurang lebih sekitar 150 sampai 100 corner, itu sebuah langkah yang aman. Tapi kalau misalkan kita juga bisa mengukur kira-kira corner ini sebenarnya kondisinya bagaimana, itu juga akan jadi permasalahan baru. Nah, makanya ketika kita kerjasama dengan kita tahu satu corner ini tiap corner ini ternyata base jadi satu ada dua corner yang artinya adalah roti kilo. Sekarang kita bermain yang artinya adalah makan donat chicken. Nah, di situ kan kita bisa tahu nih, oh ternyata kalau kita taruh roti kilo dan juga nggak akan akurat. Jadi kita bisa tahu secara real time. Jadi begitu finance kita bisa lihat, oh Pak, oh ini jualannya oke. Kalau ternyata topnya adalah si roti A kilo. Jadi kita bisa nih kita taruh rotinya lebih nih, stok-stoknya. Dan yang perlu diingat juga jam masing-masing jam cornernya kan beda-beda ya. Ada yang buka mulai dari pagi, ada yang dari siang. Kenapa beda-beda? Karena kita tahu, oh ternyata penjualan terbaik itu ada pagi. Jadi kita bisa push mereka lebih. Oh, oke, kita buka pagi, sore sudah cukup, nggak usah buka lagi karena ternyata transaksi sore juga sudah menurun, orang cenderung untuk beli rumah. Tapi ada juga suatu daerah yang ternyata masih bisa buka pagi, ternyata transaksinya kebanyakan di siang sampai sore. Nah dari situ kan kita bisa lihat juga secara real time kan, secara selalu evaluasi. Oh ternyata isinya masih
satu ini mau pakai di wallet A, ada di wallet B, itu semua sudah ada, sudah satu device. Jadi kita udah aman nih, kita bisa pilih, kita bisa cepat, kita bisa ukur dan akurat. Itu bantu kita dan customer untuk belanja di kita, Mas. Sangat bagus sekali. Nah, dari situ kan kita sudah tahu nih rekruternya, oh ternyata kita ngobrol juga, kita banyak dapat insight nih. Nah, dari situ kita coba elaborate lagi, kira-kira dari semua data ini kita cek dan analisa. Ternyata ketika dari sisi kami banyak loh sebenarnya UMKM mahasiswa ini kan setelah kita dengan solusinya itu layanan belanja stok ini. Jadi begitu Pak Leo datang, lalu kita nggak bisa kita ayo toh kalau kita sama ini bakal banget kan sama oh dan ternyata kita coba kita mengenalkan beberapa UMKM, mereka excited, bahkan mereka bisa oh itu Pak kita coba deh kita jalan itu sih. Ya, berarti memang harus berkolaborasi ya intinya antara dan ini juga yang dijalani oleh Brad dan juga UTEP. Oke, pertanyaan untuk Mas Leo lagi nih, saya kembali lagi ke Mas Leo. Kasih sedikit bocoran dong untuk target kedepannya dan kerjasama apa lagi nih yang akan dilakukan antara UTEP dengan Brad Life. Di target kita itu sebenarnya juga kan sudah terlihat gitu ya, manfaat dari UTEP yang telah diaplikasikan di 150 cornerstore Brad Life. Jadi kedepannya kita akan tetap meneruskan ke cornerstore lainnya di seluruh Indonesia. Oke. Itu target kita pertama. Yang kedua adalah juga untuk mengintegrasikan solusi UTEP di seluruh store Brad Life. Jadi tidak hanya di corner store saja, tetapi juga di mall-mall di Jakarta maupun di luar Jakarta. Oke. Jadi kita solusi berikutnya adalah masuk ke store-nya Brad Life yang ada di mall. Di mall-mall ya. Oke. Betul. Yang ketiga adalah yang tadi sudah saya jelaskan adalah layanan belanja stok. Gitu loh. Itu yang akan kita tahap berikutnya ya untuk membantu agar produk-produk Brad Life itu dapat dinikmati oleh konsumen dengan lebih mudah melalui jaringan UTEP. Dan tidak lupa kedepannya kita akan tetap mengembangkan kerjasama yang lebih besar dengan Brad Life agar semakin banyak layanan yang akan dijalankan dalam kerjasama ini guna semakin memudahkan operasionalnya Brad Life itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih. Buat teman-teman media, kalau misalnya ada pertanyaan juga masih bisa untuk mengirimkan pertanyaannya juga ke kita. Tadi linknya sudah diberikan oleh tim pihak dari UTEP ya. Oke, sebelum kita memasuki sesi Q&A, kita akan nonton dulu video dari Brad Life.
Oke, buat teman-teman yang ingin menonton kembali videonya bisa mengakses di sosial media kami ya di utep.id. Jangan lupa follow juga. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Kita juga akan mengundang kembali CEO dari UTEP Indonesia, Mas Herman Suharto. Silakan Mas. Halo Mas, tadi kenapa tuh? Tumben banget tuh. Sorry. Tegang gitu. Harusnya yang tegang saya aja Mas. Tadi sebelum naik ada biasa kalau ada yang berita tentang Oh, oke. Naik tadi ada berita WhatsApp jadi sempat agak distract. Oke. Tadi ada ya, tapi alhamdulillah udah settle. Aman ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dari rekan-rekan media nih. Pertanyaan pertama, untuk keduanya, adakah target pendapatan dari kerjasama ini sampai akhir tahun? Jadi ada nggak sih target pendapatan dari kerjasama ini sampai akhir tahun? Mungkin dari Mas Herman dulu kali ya. Target otomatis ada ya. Setelah mulai siap kita ada targetnya. Nah, cuma kalau secara angka solid ini yang belum bisa kita share. Cuma yang saya bisa bilang 40% of our target datang dari user. Artinya dari yang dikerjakan dengan Breadlife. Karena kita lihat justru di saat pandemi ini ada beberapa use case yang justru kita lihat potensial. Termasuk tadi yang Leo share tentang belanja toko ya, belanja stok ya. Jadi kalau belanja stok kan intinya itu opportunity baru ya. Jadi yang kita lihat dengan Breadlife ini jadi justru jadi sekarang semua orang bisa jual roti. Iya. Misalnya lu punya coffee shop. Ada. Punya coffee shop ya tinggal buka bisa jualan more produk sehati dari jualan roti. Oke. Ya. Dan kalau kita lihat maka itu buat kita pikir revenue yang datang dari new service seperti ini justru akan mendominasi ya dari revenue kita di tahun ini. Oke, pertanyaan tadi tuh dari Media Rakyat Merdeka ya Mas? Oh iya, terima kasih ya. Media satu. Oke, pertanyaan kedua kita sudah ada ya. Oke. Tadi ada yang kedua. Nah pertanyaan kedua ini untuk UTAP, target merchant yang tergabung sampai tahun ini, bagaimana tantangan tahun ini mengingat kondisi COVID yang semakin mengkhawatirkan? Jadi ini untuk pertanyaannya untuk UTAP lagi nih, untuk UTAP lagi. Mengkhawatirkan ya, tapi kita harus optimis ya. Kalau kita lihat target kita di awal tahun kita sebenarnya ngeset di akhir tahun kita bisa hit di 1 million merchant ya, Galuh. Kalau dilihat di tracknya emang kita ada masif juga onboarding dari merchant-merchant yang onboardnya itu via online ya, self-register. Bahkan tadi saya sempat bilang kan merchant-merchant kita ini udah tersebar juga nggak cuma di Pulau Jawa, bahkan di timur Indonesia juga seperti di Sulawesi, bahkan di Papua pun itu udah banyak yang pakai. Jadi kita tetap optimis, kita dorong merchant onboarding kita yang kita tetap targetkan di 1 million walaupun keadaan market mungkin emang lagi sulit ya. Tadi malam kan juga di announce juga kan ada PPKM mikro, ada 2 PPKM mikro diperketat sama darurat gitu. Kalau kita lihat kan ada impact itu jam buka ya. Iya. Tapi jam operasional. Ya alhamdulillah dari pemerintah juga sepertinya masih ada area bagi merchant tetap bisa beroperasi walaupun waktunya terbatas. Bahkan solusi kita ini bisa menawarkan nggak cuma solusi digital dia untuk operasional dia, tapi gimana caranya jika pakai solusi kita buat adaptasi. Bahkan kalau kita lihat balik lagi tadi yang kita dengan Breadlife I think is really good use case. Dia bisa adaptasi tuh, dia bisa selain terima cashless semuanya bisa ngelihat produk yang terjual, dia juga bisa capture opportunity. Jadi kalau macam-macam kita ini sekarang udah banyak kan delivery
Merchant-merchant kita juga udah banyak yang jualannya di sosial media, orang bayar cash sama UTAP, habis itu barangnya diantar. Nah dengan adanya ini solusi yang belanja stok ya, betok itu akan lebih seksi lagi ya. Kita di market justru membuat merchant-merchant kita ini di saat yang sulit justru dia bisa still getting the opportunity untuk grow, jualan barang-barang yang mungkin selama ini dia belum jualan. Jadi ya jualan ini roti. Jadi coffee shop lo juga bisa jualan kopi, bisa jualan roti. Nanti merchant-merchant kita juga yang sekarang nanti kita juga open ya sama partnership beberapa partner yang lain untuk gabung sama kita. Itu ya intinya merchant yang kita harus dorong sama-sama gimana caranya para UMKM ini tetap berkembang nih dalam keadaan sulit. Iya. Salah satunya ya dengan tadi kita bisa offer mereka opportunity untuk jualan something yang berbeda. Seperti ya tadi jualan roti, nanti jualan macam-macam juga. Masuk mungkin jualan Indomie bisa dari barang dari kita. Jadi ya, again balik ke target kita masih tetap sama, kita masih ambitiously mentargetkan 1 million merchant by year end, walaupun mungkin keadaan market masih tough ya. Baik, terima kasih Mas Herman. Nah ini ada pertanyaan untuk Breadlife nih Mas Bayu. Nah pertanyaannya itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan digitalisasi dan integrasi data yang tadi dijelaskan? Apakah ada tantangan atau kesulitan tersendiri gitu dari sisi Breadlife? Mungkin kalau orang-orang bakal bilang ini mungkin integrasi dan sebagainya mungkin sekitar 2 minggu sampai sebulan gitu ya. Tetap kenyataannya ketika saya pertama kali ke Mas Leo, kita hanya butuh sekitar 4 hari dan kita data sudah terintegrasi dengan baik kami, dan hari kelima kita hanya training, hari ke-6 kita sudah rilis ke semua corner, dan itu benar-benar dan itu sangat membantu kami sekali. Dan jadi kalau ada beberapa teman lain yang tanya ini kalian besok dapat ya sebulan, dan kita cuma ready dari kita jalan dan itu juga kita kepotong ini pada Sabtu Minggu, dan Sabtu Minggu pun sebenarnya kita sanggup bersama itu juga untuk integrasi. Jadi benar-benar very fast. Cepat banget ya Mas Bay ya. Jadi hari ke-6 tuh udah mulai implementasinya ya. Luar biasa sekali. Kita kumpulin dulu orang-orangnya. Kita kumpulin dulu, kita training sama Pak Leo juga, kita edukasi, udah besoknya kita lagi semuanya dan jalan. Kita udah jadi the next weeknya kita udah tahu nih data-datanya. Ternyata ini bagus, ini enggak, ini wah kita langsung bisa banyak ubah strategi yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Oke. Buat teman-teman media yang pertanyaannya belum dibacakan dan dijawab pada sesi ini, tim komunikasi kita akan kasih jawabannya secara tertulis ya nantinya. Oke, untuk mengakhiri acara hari ini, saya akan menyimpulkan dari diskusi kita. Yang pertama itu lewat solusi digital terintegrasi dari UTAP, Breadlife mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan operasional bisnisnya, sekaligus meningkatkan pengalaman belanja dan transaksi digital konsumen. Yang kedua, melalui solusi layanan belanja stok dari UTAP, Breadlife membuka jangkauan pasar lebih luas, dan dengan kolaborasi, kedua brand ini memberikan peluang bisnis baru bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Oke. Mas Herman, ada yang mau disampaikan kembali? Oke, thank you.
Tadi makasih ya Mas Dari, tadi itu juga sebuah pengalaman yang justru kita juga ngelihat banyak improvement yang kita lakukan di sisi kita juga, dan kita juga karena bentuk komitmen kita ngebantu partner ya, salah satu yang paling penting sih benar sih harus cepat, dan kita lihat emang cepat dalam sisi kita ngelihat peluang, cepat dalam sisi kita adaptasi, sama dari sisi tadi ya, kalau kita lihat kan yang paling penting dari saat bisnis setengah bisnis sisi kan, selain kita adaptasi getting opportunity itu getting the insight ya. Jadi data is critical. Yang kita lihat salah satu yang hal penting kenapa bisnis itu perlu adopsi ke digital adalah biar dia bisa dapatin insight data gitu. Tadi kan Mas Ray juga bilang, jadi dia bisa tahu tuh roti di daerah ini roti apa yang bagus, daerah sana roti apa yang bagus. Nah itu kan langsung real time, dan jadi bisa di manajemennya BreadLab bisa tahu tuh ada bisa dapat insight buat bikin quickly planning untuk pengembangan selanjutnya strateginya. Nah itu yang kita di UTEP kita akan dorong terus. Salah satu big thing yang akan kita mungkin nanti akan kita announce lagi ke tim media soon ya, dari sisi how we leverage the data, the insight yang kita dapetin dari semua transaksi, behavior pasar juga, termasuk yang kita juga punya tim in-house research juga, itu kita konsolidasi yang ujung-ujungnya gimana itu bisa dipakai sama partner-partner kita seperti BreadLab biar dia dapat full insight buat pengembangan bisnisnya. Bahkan di saat sekarang kan itu berubah ya, mungkin Mas Bayu juga udah mulai lihat tuh behavior market itu berubah tuh. Sebelum pandemi, setelah pandemi, sampai sekarang pun kita lihat setelah pandemi berakhir pun behavior udah totally change. Nah ini tugasnya kita di UTEP, gimana bisa memberikan inovasi dan juga insight. Nah insight yang kritikal, dan tadi Mas Bayu sempat bilang juga yang akan kita fokuskan di tahun ini, yaitu yang akan membantu para mitra kita untuk berkembang. Jadi again ini adalah good session, good partner juga dengan BreadLab, dan kita juga senang banget dengan partner BreadLab ini. Ini pertama kali loh kita meluncurkan si belanja stok ini. Pertama kita meluncurkannya dengan BreadLab. Jadi it is one of the historical moment ya buat UTEP. Jadi kita juga happy. Intinya itu dengan UTEP kita pengennya ya semuanya itu berkembang dan makin mantap ya dengan UTEP. Oke, terima kasih Mas Herwan. Kita sudah di ujung dari acara hari ini, tapi sebelum mengakhirinya kita akan berfoto dulu. Mungkin kita pose dulu kali ya. Kita ambil posenya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih pada para rekan-rekan media. Terima kasih juga dari UTEP, Mas Herman, Mas Leo, dan dari BreadLab, Mas Bayu. Kita akhiri hari ini. Semoga semakin mantap juga kolaborasi antara BreadLab dan UTEP. Dan juga tetap jaga kesehatan dan prokesnya. Oke, saya Galuh Panji. Selamat pagi. Sampai jumpa di acara berikutnya.